pemuda berusia 24 tahun ini babak belur di amuk massa. Warga menangkap pelaku saat mencopet ponsel milik supporter yang sedang antri masuk ke dalam Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore. Modus pelaku adalah berpura-pura ikut antre masuk ke dalam pertandingan antara Persija Jakarta versus Persis Solo. Rekan korban yang mengetahui aksinya langsung berteriak dan mengamankan pelaku. Pelaku pun ditangkap dan dihakimi para supporter. Beruntung petugas kepolisian yang berjaga di depan stadion langsung sigap dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Kericuhan terjadi di depan Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Warga terlibat adu dorong dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam padepokan. Kericuhan bermula saat warga yang menuntut padepokan ditutup diprovokasi oleh pengikut Samsudin dari dalam padepokan. Tidak terima, massa pun memaksa masuk ke dalam padepokan hingga terjadi kericuhan. Warga menuntut padepokan Nurzat Sejati yang dipimpin Gus Samsudin ini ditutup secara permanen. Warga menilai Samsudin selama ini telah melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Kekecewaan warga ini merupakan imbas saat pesulap merah Marcel Rafida membongkar trik yang dilakukan Samsudin saat mengobati warga. Dalam rangka melengkapi rangkaian pemantauan dan penyelidikan peristiwa baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo, Komnas HAM kembali memanggil 1 dari 7 ajudan Irjen Ferdi Sambo. Ajudan ini merupakan sosok yang tidak hadir pada pemeriksaan tanggal 26 Juli 2022 lalu. Komnas HAM juga turut memeriksa asisten rumah tangga yang merupakan orang yang berada di sekitar lingkup Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sebelumnya Komnas HAM telah memeriksa 6 ajudan yang mana Barade E termasuk di antaranya. Garam kami dah, garam sekarang. Inilah video rekaman salah seorang kru kapal kargo antar pulau yang viral saat kapal mereka karam di Selat Malaka, perairan Kepulauan Riau Minggu pagi. Seluruh kru kapal panik dan mencari jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Kapal kargo Aneka Maju bermuatan bahan pokok dan sembako ini berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Beruntung seluruh kru kapal selamat setelah berhasil dievakuasi dan selamatkan kapal lain yang melintas. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kapal kargo antar pulau ini tenggelam. Keriuhan sorak-sorai dan iringan musik terjadi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta hari ini. Kemeriahan ini terjadi dalam rangka pendaftaran calon peserta pemilu 2024. Para partai politik yang akan mendaftarkan sebagai peserta pemilu datang ke gedung KPU dengan cara berkonvoi menggunakan atribut masing-masing dan pakaian adat serta diiringi alat musik seperti angklung dan rebana. Pendaftaran parpol ini akan berlangsung selama 14 hari dan setiap harinya akan dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Khusus pada hari terakhir, pendaftaran akan ditutup pada pukul 12 malam.